Centini, duluan ya. Anjing mbak, anjing mas. Din, udah pulang nih kayaknya. Udah pada pulang semua, kita pulang yuk. Mas Tejo. Apa sih? Wah, lagi mikirin apa nih? Enggak, perasaan Centini itu enggak penak. Centini merasa bersalah aja karena sudah ngelaporin Bu Kinan, Mas. Tin, apa yang kamu lakuin itu nggak salah, Tin. Justru kamu ngebantuin Bang Rupi buat dapat keadilan. Bu Kinan udah nabrak, ya wajar lah dia ditahan. Tapi cobalah Mas, sampai lihat Mas. Kantor jadi sepi kayak gini. Jam saya ini wis podo mulai kabeh. Ya, kalau kerjaan udah selesai, pulang lah. Ngapain lagi, Tin? Bukan masalah itu. Tapi masalahnya kan pegawai-pegawai ini nggak bisa kerja. Karena semua keputusan itu kan tergantung sama Bu Kinan. Tadi Centini juga dengar Mas, kalau perusahaan banyak kehilangan proyek. Karena memang nggak ada Bu Kinan. Terus lek ngenai terus kan iso bahaya Mas. Piye nasib pegawai? Tin, dengerin aku ya. Kamu nggak boleh nyalain diri kamu sendiri. Apa yang udah dilakukan Bu Kinan, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi, pulang yuk. Tin, mulai sekarang kamu terus pikirin masa depan kamu sendiri. Jangan terlalu baik, apalagi sama Bu Kinan. Nggak semua masalah itu bisa diselesain. Nje Mas. Yuk kita pulang. Nah, gitu dong. Nya nungguin kamu tuh di rumahku. Nih. Mas, tapi Centini pulang ke kontrakan ya. Iya. Aku juga bingung sih kenapa tiba-tiba Nya nyuruh kamu tuh ke rumah aku. Ya mau ngomong juga gimana, Tin? Tahu sendiri kan Nya kayak apa? Kalau di debat bisa panjang lebar. Yaudah. Yuk, aku ikutin. Kamu kemana? Yuk. Tin. Udah? Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Demen banget tak gua calon mertuanya Centini yang galak entu udah kagak ada di sini. Jadi enak kontrakannya, sepi, kagak berisik, kagak kayak kemarin marah-marah mulu kerjaannya. Iya, galak banget calon mertuanya si Centini ya. Kagak tahu kenapa bisa begitu tuh orang ya. Dia bukan yang punya rumah, tapi lebih galak dia yang punya rumah. Bingung pan lo? Tapi kumaha tuh kalau nanti Centini teh jadi nyalahin kita karena itu camernya pergi. Ayo kumaha coba kita teh nanti mau bilang apa coba? Bu Ira mau gimana lagi? Emang galak mau gimana lagi? Centini itu dia. Aduh iya kemana? Centini bikinin minuman buat Mas Tejong ya Mas. Nggak usah, biar aku yang bikinin ya. Jangan, apalagi cuman masak air kok, apa susahnya sih? Dibilangin bandel banget sih. Udah aku aja, ya. Gak usah, biar Centini aja. Monggo. Sini. Aduh, tuh kan pusing kan? Ya udah sini. Duduk sini ya. Aku rada kelit nanti nih Ya, Mas. makanya kamu nggak boleh banyak gerak. Matur suwun ya Mas Tejo. Centini selalu ngerepotin Mas Tejo. Tin. Kamu kayak sama siapa aja masih kaku aja. Bu Eti. Centini, gimana? Udah rekam belum ada nih? Alhamdulillah, pun nggak begitu pucet kayak kemarin. Cuman tasnya ada pusing dikit-dikit lah. Tapi Centininya masih bisa kerja kok. Niki Bu Eti kok sendirian? Biasanya jam segini ibu-ibu sudah rame. Lantu, Bu Ira sama Bu Iis sono. Aduh. Itu Centini Tahu. apa ya di sono? Ada apa gitu? Ketawa. Kenapa Bu Ira sama Bu Iis kok mindi-mindi toh Bu? Wonten apa? Nyesok atuh we Bu Iis satu saya mah takut salah. Udah deh, Tin. Ayo duluan deh. Belum kelar masak, ntar malam. Dasar sih mah teu kompak. Nyun sewu nggih Bu. Sebenarnya wonten apa toh Bu? Lu ngomong itu mah saya kan tadi udah bilang saya tidak berani bilang udah saya takut salah. Pok. Ini ada hubungannya sama Nya Aye. Abi Pok gini deh,
Po jujur aja, Po. Po cerita sama Ayah biar Ayah juga jelas. Biar sama-sama enak. Yang ngomong. Ngomong, nyak. Begini, itu Mumun teh diusir sama Poleha. Terus Poleha teh katanya melarang Mumun kesini lah. Gitu. Kumaha tuh? Sorry sendiri, gue mesti ngurus anak gue. Bentar ya. Sama saya ya, si Bu Is kalau kan ninggalkeun. Mangga, permisi. Astagfirullahaladzim. Nya selalu aja bikin masalah. Tenang Mas, kita kan nggak tahu duduk permasalahannya ini nopo. Takutnya ini malah salah paham. Centini ini mau ke Buleha dulu ya Mas ya. Tin, aku temenin ya. Sekalian aku juga pengen tahu ada apa sih sebenarnya. Aku juga mau minta maaf. Ya udah bungku Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih yang Ayah tunggu-tunggu dari tadi. Centini, bagaimana sih calon mertua lu itu? Pakai ngajak berantem gue aja, ngalingin jalan gue. Sudahlah nginepnya kagak bilang-bilang, kagak ada sopan santunnya tahu. Po, Ayah minta maaf ya, Po. Atas kesalahannya Ayah. Ya, kalau Nyai gitu, Po. Kalau ngomong suka keceplosan. Nyuwun sewu nggih Bu. Tolong dimaafkan. Centini atas nama ibunya Mas Tejo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu, Centini juga minta maaf. Kalau Centini boten izin sama ibu, kalau ibunya Mas Tejo nginap di kontrakan Centini. Kagak ada maaf-maafan, itu mah gampang. Tapi lu kudu tahu ya, setiap orang yang main ke kontrakan lu kudu laporan sama Ayah. Apalagi kalau orang yang nginep. Cen, gua larang ya calon mertua lu main ke kontrakan lu, apalagi kalau sampai nginep. Enci Bu. Gua kagak bisa tawar-menawar lagi sama lu. Kalau lu keberatan, lu boleh angkat kaki, pindah kontrakan. Paham lu? Tin, aku minta maaf ya. Gara-gara kelakuannya Nya, kamu jadi kayak gini. Udah enggak apa-apa Mas. Ya, jangan khawatir. Kasihan Bu Mumun, niatnya baik. Cuma sikapnya aja sing keras. Coba aku nggak sakit kayak ngene, pasti gak bikin repot. Nasi apaan sih nih? Oh, adem begini. Pak Polisi, ayo minta nasi uduk kenapa? Pakai ayam goreng, pakai sambal hati. Makanan apa nih beginian? Kagak bergizi, bisa kurus kering gimana? Lu bisa diem gak sih? Lu tau gue paling gak bisa makan kayak beginian. Ini semua gara-gara lo nih. Susah aja jadinya. Salah Neng Kinan keles. Waktu untuk kan ya udah telepon Neng Kinan, tapi malah ditutup sama Neng Kinan. Ingat kagak? Neng Kinan lagi pijit-pijit gitu. Halo, Neng Kinan. Pokoknya Neng Kinan harus dengerin Nuning ya, bentar aja ya. Gini Neng Kinan, ini info masalahnya bahaya bener buat Neng Kinan. Soalnya ini info terpercaya, Ayah denger sendiri sama Ayah lihat sendiri nih Neng. Neng Kinan itu lagi dicari sama orang-orang. Neng Kinan mau ditangkep. Kalau cuma pengen ngomong kayak gitu, gak jelas kayak barusan gitu, mending gak usah deh. Gue lagi mau pijet nih ya. Udah deh. Tetep aja itu lo yang kacau, Nuning. Lo kasih ke gue info yang salah terus. Mana gue yang tekor, barang-barang gue rusak semua gara-gara lo. Waduh. Sorry Dori Mori ya. Kalau itu mah masalah Neng Kinan sendiri, resiko kali. Neng Kinan udah minta bantuan. Masa yang mesti gratis? Ya, kagak ada yang gratisan. Berani banget gue. Iya. Itu makanan gue. Apa lo? Tadi katanya mau makan. Mau baju tau kalau dibuang. Kenapa? Mau marah? Aduh habis deh gue. Gimana hidup gue kalau akhirnya kayak begini? Cenut-cenutnya kok belum hilang juga. Alhamdulillah Nya, bentar lagi Pi bisa bantuin Nya. Maaf lo ya, Nya juga seneng. Kata dokter tangan Pi udah sembuh. Nggak usah buru-buru dagang dulu, yang penting sehat dulu Pi. Nak juga udah bahagia. Iya. Hah? Cen? Lu ngapain pelangga-pelongo di situ sendirian? Sakit palanya? Oh, enggak apa-apa kok Bang. Abang piye? Kabari tangannya ku Bang. Oh, ini juga bisa dicek dari dokter. Katanya sih udah boleh dilepas gipsnya, cuman jangan ngangkat yang berat-berat dulu. Udah lumayan. Alhamdulillah. Maaf lo ya, tapi kok kelihatannya Centini sedih.
Nggak apa-apa, Bu. Udah, Nya, masuk aja duluan deh. Oce, kalau gitu Nya siapin nasi uduk dulu ya buat Centini. Ini mau nih obatnya. Matur suwun nggih, Bu. Iya. Lo kayaknya lagi mikirin itu ya, Pok Mumun sama ibu-ibu kontrakan. Kalau masalah itu Centini tidak mau ikut campur, Bang. Centini cuma kepikiran masalah di kantor. Lah, kalau mikirin kantor lagi, kan bos lu yang jahat itu udah di penjara. Jadinya lu kan bebas, nggak ada tekanan dari mana-mana. Mestinya lu nggak usah mikirin kantor lagi dong, Cen. Iya sih, Bang. Masalah itu sebenarnya Centini lega. Soalnya ndak ono maneh sing menghambat impiannya Centini. Tapi Centini merasa kepikiran aja. Kepikirannya sama karyawan-karyawan sing ono nang kantor iku, Bang. Mereka menggantungkan hidupnya kan dari kantor. Centini juga ndak mau egois. Walaupun tabiat Bu Kinan seperti itu, Bu Kinan kan juga menghidupi karyawan-karyawan yang ono nang kantor itu. Ya bener sih, tapi kan yang ditabrak itu gue. Terus yang nuntut Bu Kinan juga kan gue. Jadi sebenarnya kan masalahnya bukan di elu, Cen. Tapi kan Centini saya mengawali lapor ke polisi, Bang. Centini tuh cuma ndak tega aja sama teman-teman karyawan. Pasti teman-teman karyawan sing ono nang kantor iku urepe gak tenang. Centini kepikiran terus piye yo. Bagaimana mereka untuk menggantungkan hidupnya, piye nasibe ngono lho. Udah deh, lo nggak usah pikirin lagi deh. Kalau lo inget-inget terus, ntar lo nggak baik-baik sakit kepalanya. Mendingan lo sekarang istirahat aja. Serahin semuanya sama Allah. Kan begitu yang lo selalu ajarin ke gue. Iya sih, Bang. Matur suwun ya, Bang Opi. Centini. Biar disakitin masih aja mikirin orang lain. Gimana sakit kepalanya bisa baik kalau kebanyakan mikir. Soal bosnya juga. Emang susah juga kalau bosnya di penjara. Siapa yang mimpin kantornya? Aduh. Pak Angga. Sebentar, Pak. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Pak Akbar, sudah nunggu saya dari tadi. Kenapa nggak masuk aja? Harusnya tadi kasih tahu Emma kalau Pak Akbar datang mau ketemu saya. Nggak apa-apa, Pak. Tadi Satpam bilang Bapak lagi ada meeting internal kantor, jadi lebih baik saya nunggu aja. Iya, saya tahu. Tapi ada apa ya? Pak Akbar malam-malam mau ketemu saya. Pasti mau ngomongin soal Anita Pinky ya? Iya, bener, Pak. Bukannya Pak Angga sudah setuju ya soal Centini? Ya, pilihan pertama saya memang pada Centini. Tapi saya sudah terlanjur janji sama Anita untuk menjadi model iklan sabun saya. Karena saya sudah cocok dan suka akan gayanya Anita. Dia itu pas untuk menjadi produk image sabun halalin. Tapi bukannya Pak Restu maunya Centini yang menjadi penyanyinya, Pak? Tapi itu justru bagus buat Pak Restu. Dengan begitu, dia akan bekerja lebih profesional dan tidak memaksakan diri akan keinginannya. Ya, saya paham, Pak. Berarti Pak Angga ini ingin persaingan secara profesional. Ya, begitulah. Tapi saya berusaha untuk tidak berat sebelah. Kalau memang Anita itu layak, kenapa tidak dia diberikan kesempatan? Tapi saya bingung. Kenapa Pak Restu masih ngotot juga mengajukan Centini pada saya? Padahal dari demo iklan yang Pak Restu kasih ke saya dan penampilan Centini waktu pembukaan acara kantor Pak Restu itu sangat tidak maksimal. Ya, saya berharap dengan adanya persaingan ini, mereka sama-sama saling melihat potensi masing-masing. Jadi adil kan? Ya, saya mengerti, Pak. Oke, maaf, saya duluan ya. Malam. Malam, Pak. Pak Angga cukup profesional. Gue nggak bisa ikut campur tangan lagi. PR Pak Restu berat nih. Dia harus mampu angkat Centini biar bisa bersaing dengan Anita.